Halo guys, selamat malam buat teman-teman semua. Ini sekarang hari ini hari Kamis. Hari ini kita akan coba ngalong live on beat di hari Kamis. Ya, mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasa ya. Dan mudah-mudahan akunnya balik lagi gacor, jangan blee ya. Oke, kita mulai aja, ini udah jam 12. Ya, semoga cuacanya cerah ya. Buat teman-teman semua, salam satu aspal, cerot. Oke, langsung cerot. Oke, ini jemput di Claremont Gandaria nih. Antarannya ke daerah Jalan Kesehatan Bintaro. Ini order penglaris ya. Oke, kita jemput aja. Mumpung jalanan sepi, masih lancar. Oke, kita gas aja. Alhamdulillah nih udah sampai Kesehatan Bintaro nih. Kita mau OTW balik dulu nih, soalnya ada temen datang nih. Kita baru penglaris, ada temen datang. Oke, kita balik aja dulu ya. Kita OTW balik dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke nih, langsung cerot. Ini jemput di Family Mart Gandaria. Antran ke daerah Rengas Bintaro nih, daerah Bintaro sektor 2. Oke, kita jemput aja nih, mumpung jalanan bener-bener masih sepi, masih lancar. Alhamdulillah nih udah sampai, udah kelar. Ini pendapatan baru dapet 2 trip dengan duit 49.000. Enaknya kita melipir-melipir sekitar aja nih, biasanya sewanya rame. Alhamdulillah strot. Ini jemput di daerah Flamboyan nih, daerah Rempoa. Antran ke Jalan Haji Baping Lebak Bulus nih. Oke, kita jemput aja nih, lumayan nih. Mumpung orderannya masih lancar. Nih alhamdulillah nih, ini udah sampai, udah kelar. Ini pendapatan baru dapet 3 trip dengan duit 65.000. Oke, enaknya kita melipir ke arah terminal Lebak Bulus saja nih. Biasanya bis-bis Jawa nih lumayan rame nih sewanya. Kita OTW Lebak Bulus. Langsung serot. Ini aduh, jemput di Sinar Jaya Lebak Bulus. Antrannya ke daerah Krukut Depok. Aduh, dibuang ke Depok nih. Udahlah, nggak apa-apa, yang penting orderannya tetap lancar, tetap cerot. Oke, kita jemput OTW aja. Alhamdulillah nih udah sampai Krukut Depok, lumayan jauh nih. Oke, kita melipir tipis-tipis saja nih ke arah balik nih. Pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 91.000. Kita melipir tipis saja ya, barangkali tet gitu. Alhamdulillah langsung cerot. Oke, ini jemputnya lumayan jauh nih, di daerah Ciganjur. Ini antarannya ke daerah Bintaro nih, di Rengas sektor 2. Kita jemput aja ya, karena ini penjemputannya lumayan jauh. Kita gas aja, kita OTW. Alhamdulillah nih udah sampai Rengas Bintaro. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 5 trip dengan duit 123.000.
Oke, enaknya kita melipir tipis saja ya, barangkali ada sewanya kita pelan-pelan sambil melipir aja. Alhamdulillah nih langsung cerot. Oke nih jemput di Bintaro nih, di deket Bintaro Plaza nih. Antran ke Lebak Bulus nih, ke Taman Lebak Lestari Indah nih. Oke, kita jemput aja nih mumpung jalanannya sepi dan lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai Lebak Lestari nih, daerah Lebak Bulus. Pendapatan baru dapet 6 trip dengan duit 143.000. Oke, kita enaknya melipir ke daerah Lebak Bulus nih. Biasanya sewa-sewa bis Jawa nih masih lumayan rame. Beneran langsung cerot lagi. Aduh nih jemputnya lumayan jauh nih di terminal Pondok Pinang. Antran ke daerah Jalan Siaga Pejaten. Ini argonya lumayan jauh ya. Kita gas aja, kita OTW aja. Mumpung jalanan masih sepi, masih lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai Siaga Pejaten. Ini pendapatan baru dapet 7 trip dengan duit 171.000. Enaknya kita melipir-melipir tipis di sekitar aja ya. Biasanya udah menjelang pagi nih sewanya lumayan rame. Ternyata langsung cerot lagi. Oke nih jemputnya di deket Unas Pasar Minggu nih. Antran ke Jati Padang, Argo Cebong. Nggak apa-apa lah nih, kita Argo Cebong, kita gas aja, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai Jati Padang. Ini total pendapatan baru dapet 8 trip dengan duit 181.000. Oke, enaknya kita melipir-melipir sekitar aja. Biasanya sewa-sewa daerah sini lumayan rame. Oke teman-teman semua, sekarang kita mau lanjut di sesi 2. Ini posisi ini udah jam 7 malam ya, kita mau lanjut di sesi 2. Tadi di sesi 1 kita start ngalong sampai jam setengah 10 pagi. Tapi saya tadi 2 kali istirahat. Yang pertama malam istirahat karena ada teman datang, baru penglaris saya balik, ada teman datang kita istirahat 1 jam lebih. Dilanjut lagi istirahat pagi tadi di terminal Kampung Rambutan, saya istirahat 1 jam lebih. Itu lumayan lama karena saya ya lumayan lagi capek aja, lagi kurang enak badan ya. Itu lumayan istirahat lama, jadi istirahat lumayan lama lah, sekitar 2,5 jam totalnya. Jadi hari ini sesi 1 kita dapat 13 trip dengan jam kerja 7 jam lebih, dapat 284.000. Oke, sekarang kita lanjut sesi 2 nih, buat tambah-tambahan aja nih, baru dapat 13 trip. Ya mudah-mudahan orderannya tetap lancar ya, mudah-mudahan cuacanya cerah. Salam satu aspal, cerot. Oke, langsung cerot. Ini jemput di Radio Dalem, antarannya ke Cirende. Aduh, jam macet lagi. Oke lah, kita gas aja nggak apa-apa, yang penting penglaris. Mumpung masih sore, kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah nyampe Cirende Raya nih. Total pendapatan baru dapet 14 trip dengan duit 303.000. Ini baru order penglaris ya, order pertama untuk di sesi 2. Oke lah, kita melipir-melipir sekitar aja nih. Biasanya jam-jam gini hari sewanya masih lumayan rame.
alhamdulillah nih langsung cerot. Oke nih, jemput di Superindo Cirende nih, Argo Cebong, antran ke daerah Ciputat. Ini Argo Cebong ya. Oke lah, kita jemput aja, nggak apa-apa, yang penting lancar. Alhamdulillah nih kita udah sampai jalan Ciputat Raya nih. Pendapatan baru dapet 15 trip dengan duit 313.000. Kita enaknya melipir tipis-tipis saja ini ya. Biasanya jam-jamnya masih jam sewa nih. Ini posisi ini habis hujan nih, makanya sedikit becek. Oke nih langsung serot. Ini jemput di pasar Ciputat nih, di depan Alfamidi nih, Argo Cebong, antran ke Seruan nih, Argo Cebong nih. Kita jemput aja nih, penjemputannya lumayan jauh. Oke nih, alhamdulillah nih kita udah sampai Seruan nih. Oke nih, pendapatan baru dapet 16 trip dengan duit 323.000. Ini sekarang kita matiin dulu ya nih, karena posisinya gerimis nih. Lumayan nih, kita terpaksa istirahat, matiin dulu, takutnya hujan gede. Oke, selamat malam buat teman-teman semua, buat penonton channel dosen. Ini sekarang kita kembali lagi nih setelah kita libur panjang, lebaran, mudik. Ya sekarang kita fokus ngojek lagi, fokus konten lagi seperti biasa. Oke, untuk kali ini mata kuliahnya apa ya? Oke, untuk kali ini mata pelajarannya adalah dampak akun setelah libur panjang. Buat teman-teman mungkin yang pada mudik, libur panjang atau libur biasanya di atas 5 hari, nanti pasti ada dampak akunnya. Sebelumnya saya kan udah ngasih ngasih arahan ya di konten sebelumnya, sebelum abang libur panjang, sebelum abang mudik, itu udah saya kasih tutor cara antisipasi sebelum libur panjang atau mudik. Oke, sebelumnya kita spill dulu nih pendapatan hari ini buat teman-teman semua. Tadi saya di sesi 1 narik 7 jam lebih. Itu dapet 13 trip dengan duit 284.000. Terus dilanjut di sesi 2, kita start jam 7 malam sampai jam 10 lewat lah ya. Itu 3 jam lebih lah, 3 jam lebih itu dapat 5 trip. Totalnya dapat 10 total jam kerjanya kita 10 jam setengah, dapat 18 trip dengan duit 376.000. Itu sebenarnya saya masih bisa lanjut bang, karena masih jam 10 lewat, cuman karena saya udah capek, udah kayaknya capek banget, masih masih lelah ya. Jadi saya udah stop aja lah jam 10 lewat. Kalau mau dilanjutin sih sebenarnya masih bisa ya, nyari 2 trip 3 trip sebenarnya masih dapat lah. Cuman karena saya udah capek banget lah, mending istirahat aja balik. Jadi untuk hari ini kita kerja 10 jam setengah, dapat 18 trip dengan duit 376.000. Ya alhamdulillah lah bang ya, karena kita habis libur panjang. Kalau dibilang kita kena dampak dari libur panjang, dibilang kena ya sedikit, dibilang enggak ya enggak, tetap masih, kalau bisa saya bilang sih termasuk normal. Karena ini full goret bang. Ini saya nyalain goret doang ya, full goret, dan performa tetap 100%. Jadi nggak ada layanan lain yang saya aktifin, dan saya ambil juga semuanya full goret karena yang saya nyalain cukup goret doang. Oke bang, sebelumnya saya ucapin makasih dulu nih bang. Kemarin ada yang ngirimin gift dari yang kemarin, terus saya konten lagi, terus kemarin dikirim lagi. Ini ada 6 orang bang yang ngirim gift. Aduh, saya jadi sebenarnya jadi nggak enak ya, karena saya juga nggak mau nggak minta ya, tapi mereka ngirim karena mungkin respect dengan dosen, karena mungkin bentuk apresiasi buat dosen. Saya dikirimin nih yang nomor 1 dari Sauki. Sauki ini orang Cepete nih, ini penonton setia dosen nih. Dia hampir tiap hari dia ngirim lah, hampir setiap konten dia ngirim. Saya jadi nggak enak, saya bilang nggak usah bang, tetap dia ngirim.
Yang kedua, saya dapat kiriman dari Hairul Bahri Masrano. Saya kurang tahu nih orang mana, saya nggak perhatiin profilnya ya. Saya makasih banyak nih buat Hairul Bahri Masrano. Dan yang nomor 3 itu dari Jenar Endang Anarki. Kalau ini jujur aja, ini Master Pendil nih. Kalau yang Jenar Endang Anarki ini murid nomor satu saya dan udah jadi masternya Gojek nih. Mungkin teman-teman banyak yang kenal dah Master Pendil dah. Ini 2 kali dia ngirim, saya sampai bilang, gak usah bang, saya bilang masih suka ketemu gitu. Nggak apa-apa bang, ini apresiasi aja. Aduh, saya jadi nggak enak. Saya bilang nggak usah, ngapain sih? Dia bilang nggak apa-apa. Terus nomor berapa ya? Nomor 4. Si bang Master Pendil nih dia ngirim sampai 2 kali kemarin. Saya bilang makasih banyak dah. Nah nomor 4, saya kiriman dapat Alif Supendi. Ini orang Purbalingga, tapi dia narik di Jakarta. Ini salah satu murid saya yang kalau nggak salah dulu di video saya sempat kontenin tuh waktu malam-malam saya share pendapatan dia waktu itu, dia dapat 600.000. Saya konten, ini salah satu murid saya ya. Ini orang Purbalingga, tapi salah satu murid saya dan dia on beatnya di Jakarta. Nomor 5 dari Imam Entertainment. Ini juga makasih juga nih, baru ngirim kemarin buat yang konten terakhir, dia ngirim gift ke saya. Saya bilang, "Bang, nggak usah, Bang." Dia bilang, "Nggak apa-apa." Yaudah, saya bilang, "Makasih banyak ya, Bang." Buat teman-teman yang udah ngirim gift, saya ucapin makasih banyak ya. Semoga berkah lah ya. Semoga akunnya selalu gacor, semoga sehat selalu. Yang jelas, orang yang ngirim gift, saya nggak pernah minta ya, apalagi istilahnya ngemis ya, sedekah gitu kayak konten sebelah. Saya nggak mau, Bang. Ini bentuk apresiasi aja ya. Saya nggak pernah minta namanya disedekahin di konten. Tapi kalau emang abang respect dengan konten dosen ya, saya nggak nolak karena itu kan handphone abang ya, duit abang. Jadi saya nggak pernah istilahnya minta-minta atau ngemis, apalagi sedekah gitu ya kan, kayak konten sebelah tuh apa-apa ngemis, minta sedekah, minta inilah itu. Saya nggak mau, Bang. Buat saya itu mungkin nggak halal lah, saya bilang mah itu mah boleh-boleh ngemis sedekah. Oke Bang ya, kita lanjut. Dampak akun setelah libur panjang. Ada teman-teman yang setelah libur panjang tetap gacor, tetap normal. Ada juga yang setelah libur panjang tahu-tahu sekalinya dia narik on beat, akunnya jadi gagu. Itu karena dari sebelum yang saya jelasin di konten sebelumnya. Sebelum abang libur, abang harus apa, itu ada saya jelasin di konten sebelahnya. Narik yang bener sesuai dengan syarat yang dosen di konten sebelumnya tuh. Tapi buat orang yang ngikutin channel dosen, yang ngikutin trik dosen dengan konten yang sebelumnya, di saat narik, alhamdulillah saya pribadi, saya narik lancar Bang. Bener, ini fakta ya. Nih saya jelasin Bang ya. Kemarin saya libur dari tanggal 8 sampai tanggal 16 nih Bang. Saya libur itu 9 hari Bang. Saya mulai narik itu di tanggal 17. Itu saya narik dapat 3 trip. Tapi 3 trip itu saya narik cuma pagi doang. Narik pagi baru yang lagi enak-enak, cuman karena badan saya kurang fit, kurang sehat, akhirnya saya stop itu. Itu nggak delay, lancar itu 3 trip juga lancar. Cuman saya stop narik pagi sebentar doang. Dan saya mulai aktif lagi, narik lagi di tanggal 18 ini yang dengan pendapatannya itu 10 setengah jam kerja dapat 18 trip itu dengan 376.000. Nah kalau yang kemarin saya narik cuma dapat 3 trip karena emang badan saya kurang fit lah, kurang sehat karena mungkin masih lelah lah, masih capek di perjalanan. Kemarin saya perjalanan 1 hari Bang, berangkat malam sampai Jakarta malam karena kemarin saya banyak mampir ke tempat teman-teman semua, banyak saya mampir ke tempat teman-teman, makanya saya seperjalanan itu 1 hari dari berangkat malam sampai Jakarta malam, makanya saya capek banget gitu. Nah nyampe malam, paginya saya narik, ternyata baru dapat 3, badan kayak perasaan kayak masih capek, masih lelah. Akhirnya saya off, udah dapat 3 aja, baru saya narik ininya di tanggal 18. Itu juga kalau saya mau maksimalin Bang, kalau saya nariknya mau online panjang, itu sebenarnya saya bisa lebih dari segitu karena kan saya nariknya juga nggak terlalu panjang Bang, nariknya cuma segitu doang. Kalau saya mau, seharusnya yang bener, ini yang bener Bang ya, narik yang bener itu di saat kita habis libur panjang, semestinya kita narik itu wajib on beat panjang, online panjang, biar akun kita balik. Jangan kita narik seperti normal biasa. Kalau narik normal seperti biasa itu agak berat. Jadi untuk hari awal-awal setelah kita libur panjang, itu kita nariknya maksimal, bahkan kalau bisa ngelebihin daripada jam on beat normal sebelumnya gitu. Misalkan gini Bang,
kita biasa on beat 11 jam 12 jam, tapi setelah libur panjang di awal narik kita kalau bisa tambahinlah 2 jam kerja lagi atau 3 jam kerja lagi. Itu untuk awal-awal aja bang, nanti kedepannya kita tetap narik normal seperti itu bang. Jadi kalau misalkan saya biasa narik 11 jam nih bang, misalkan ya normal 11 jam, terus kita habis libur panjang, nah pas awal-awal kita narik kita nggak bisa bang narik 11 jam, kita tetap harus dilebihin bang. Karena apa? Otomatis akun kita, jadi gini bang, saya jelasin bang, setelah libur panjang, seperti yang saya bilang dampak akun setelah libur panjang ya bang ya. Setelah libur panjang kita ada namanya masa transisi. Di minggu pertama kita narik ya, namanya masa transisi masa pemulihan akun. Kenapa saya bilang masa pemulihan akun? Karena di saat kita libur panjang, walaupun kita sebelum libur panjang akun kita gacor ya, sebelum libur panjang nih abang ikut terapi seperti dosen nih, tarikan bagus, normal semuanya gitu. Libur panjang, di saat kita libur panjang kita masuk, itu namanya namanya masa transisi, masa pemulihan akun. Artinya apa? Akun kita itu antara kebaca dan tidak terbaca. Artinya nggak kebaca itu akun kita nggak terbaca karena kita liburnya terlalu panjang. Kecuali abang liburnya cuma 3 hari 3 hari atau 4 hari, itu nggak ngaruh bang. Jadi nggak ada istilahnya terapi seperti kayak kemarin itu. Jadi kalau libur cuma 2 hari, 3 hari atau 4 hari, maaf. Jadi itu nggak ngaruh bang, nggak ngaruh. Kecuali abang liburan lebih dari 4 hari, 5 hari, baru itu namanya ada masa pemulihan akun. Biasanya dampak dari masa pemulihan akun bang, jadi buat teman-teman ini yang kemarin libur panjang, saya jelasin nih bang ya. Kemarin abang sebelum itu terapi dan berhasil, misalkan sebelum libur abang dapetnya rata-rata 25 lah, 20 sampai 25 trip lah misalkan gitu ya, sesuai dengan konten dosen. Abang libur, pas libur di awal narik di hari pertama atau hari 2 hari ketiga itu jatuhnya masih 1 minggu pertama ya. Itu biasanya di awal-awal narik abang jangan heran, jangan kaget, baru di on abang bunyi nih, tet, langsung bunyi gacor, kayak seolah-olah kayak gacor nih, tet, bunyi. Nah di order kedua, ketiga dan kesekian itu abang jangan heran nanti kalau abang itu delaynya berapa lama, bisa setengah jam, bisa 1 jam, tergantung dari histori terakhir kita sebelum libur narik. Kalau sebelum libur narik tarikan abang itu emang bener-bener maksimal, biasanya di order kedua, ketiga dan sampai ke 6 lah, kelima ke 6 itu delaynya nggak terlalu panjang. Tapi kalau abang tarikannya misalkan cuma 20 trip sebelum libur, itu biasanya delaynya sedikit agak panjang, bisa 1 jam. Jadi misalkan order pertama dapat langsung narik nih, dapat masuk order kedua itu biasanya delay dulu bang. Abang gak usah kaget, emang seperti itu karena kita dalam masa pemulihan akun. Jadi untuk order trip pertama sampai ke 5 ke 6 itu biasanya delay itu nggak apa-apa, walaupun nyalain satu layanan. Seperti kayak saya lah contoh ya, ini kita berbicara contohnya saya aja ya. Di contoh saya istilahnya baru narik itu kita delay 1 jam, setengah jam misalkan gitu ya, setengah jam. Itu nanti di saat trip ke 6, ke 7 sampai ke belasan itu orderan udah balik, bukan orderan balik, akunnya balik. Jadi akunnya balik lagi ke gacor seperti akun kita sebelum libur. Jadi abang-abang jangan heran kalau awal-awal narik order, maksudnya trip pertama sampai ke 5 ke 6 itu abang delay, abang jangan kaget, jangan heran. Emang seperti itu karena kita dalam masa pemulihan akun. Banyak teman-teman itu yang nggak, kurang paham lah, bang kenapa ya gua kemarin gacor banget, giliran gua baru narik ini kok ngedadak kayak delay. Sebenarnya delay itu di awal-awal trip awal doang bang. Biasanya trip kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan setelah itu baru akun itu lancar, darder, tatetot, trot, itu pasti lancar bang, percaya nggak percaya. Jadi seperti itu bang. Jadi untuk order trip awal tetap abang delay, jangan istilahnya gak usah panik, gak usah langsung delay panjang nih, delaynya lumayan, abang gak usah panik. Emang seperti itu karena kita ada dalam masa proses pemulihan akun, biasanya seperti itu. Nanti udah trip ke 6, ke 7, ke 8 terus sampai ke 20 itu orderan lancar bang, selama abang kalau main 1 sesi nih ya itu lancar. Beda kalau abang main 2 sesi, biasanya tuh
udah misalkan di trip ke 13 ke 14 abang istirahat nih, ntar lanjut lagi deh sesi 2 dah misalkan. Nah di sesi 2 biasanya kita balik lagi kayak masa pemulihan akun lagi, jadi baru online langsung tap, ntar order keduanya tuh mulai agak delay, biasanya 15 menit, ntar baru bunyi, ntar kesananya lancar lagi. Jadi seperti itu gitu bang. Nah misalkan nih bang, kita kan dalam masa pemulihan akun seperti yang saya jelasin barusan nih bang. Misalkan nih kayak saya nih, contohnya saya aja dah. Seharusnya di hari pertama kita narik kita harus maksimal bang. Tapi saya kan nggak maksimal nih. Hari pertama narik saya cuma dapat 3 karena kondisi saya lelah ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Tapi menurut ilmu saya itu nggak apa-apa. Kita masih ada namanya minggu pertama. Jadi di hari pertama kita gagal, kita di hari kedua kita hajar gitu bang. Hari 2 ya misalkan kurang maksimal juga, di hari ketiga tuh wajib dimaksimalin bang, jangan sampai nggak dimaksimalin. Kalau nggak nanti akun abang jadinya nyungsep yang tadinya gacor gitu bang. Jadi intinya walaupun kita libur panjang seperti kayak saya lah gitu, libur panjang atau teman-teman semua libur panjang, abang nggak usah panik selama abang ngikutin konten yang sebelumnya. Terapi sebelum libur itu sesuai dengan arahan dosen. Jadi nanti di saat masuk normal akun abang tetap baik-baik aja. Artinya apa? Nggak kena dampak. Banyak loh bang, kita nggak ngomong bohong bang, orang yang nggak libur aja, yang dia lebaran tetap narik sampai normal, dia nggak istilahnya, kalau bisa dibilang dia nggak libur panjang lah ya. Itu banyak yang sekarang banyak yang pada gagu bang, banyak yang pada nyungsep. Kenapa? Karena dia nggak tahu pola. Saya emang gak jelasin bang, orang yang buat bang kalau nggak libur seperti apa, harus gimana, itu emang dilema bang. Karena apa, orderan kemarin tuh melimpah bang, orderan melimpah ya kan, driver masih minim, apalagi share layanan itu di loss semua. Akhirnya ya akun bisa gagu, bisa nyungsep, bisa gacor, itu pun tergantung dari pola narik abang. Kita nggak bisa samain istilahnya pola narik antara orang yang libur dengan yang nggak libur tuh nggak bisa sama. Jadi kalau orang yang nggak tetap narik nggak libur tuh harus seperti apa, itu banyak teman-teman yang nanya di komen, kan tetap saya jawab walaupun saya nggak bikin konten. Tapi kan buat teman-teman penonton channel dosen nih bisa bertanya lewat komen-komen gitu, nanti saya arahin, abang begini gini, abang harus gini. Pokoknya itu diarahin lewat komen-komen, walaupun saya nggak konten ya, walaupun kemarin saya nggak konten, banyak teman-teman yang nanya gitu. Tapi buat yang libur ya pasti seperti itu. Jadi yang libur panjang kemarin abang cek deh akun abang masing-masing yang pada kemarin mudik nih libur panjang, bener gak kata dosen nih, setelah libur panjang pasti awal trip awal itu biasanya agak delay, agak berat, karena itu tadi masa pemulihan. Jadi akun abang-abang semua itu antara terbaca dan nggak terbaca karena akun abang sebelum itu kan libur panjang, jadi kayak historinya tuh nggak ada, riwayat nggak ada, jadi nggak kebaca. Nah kebacanya karena akun riwayat terakhir abang akunnya bagus, jadi awal-awal tuh agak berat, agak delay, tapi nanti trip ke 6 ke 7 sampai ke 20 itu normal lancar. Itu buat yang main satu sesi. Kalau yang 2 sesi tadi udah saya jelasin seperti itu bang. Jadi buat teman-teman nggak usah kaget, nggak usah heran. Jadi seperti itu. Buktinya apa? Ya ini akun dosen. Kan udah saya kasih lihat tadi, kita libur 9 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 16 kita libur. Faktanya apa? Akun dosen gak gagu, tetap kalau bisa dibilang normal walaupun delaynya awal doang. Emang seperti itu bang, kalau awal-awal delay, trip awal lah, trip 1 sampai ke 5 ke 6 itu emang delay, itu wajar. Karena itu masa pemulihan akun. Tapi nanti kalau udah trip kesekian, akunnya itu balik ke akun abang sebelumnya. Kalau emang akun abang sebelumnya gacor ya balik ke gacor. Tapi kalau sebelum libur akun abang emang biasa-biasa aja, akun standar, ya pas libur pas masuk lagi ya balik lagi ke akun standar. Jadi seperti itu. Jadi awal berat ya balik lagi ke akun standar. Jadi seperti itu bang. Saya nggak bisa jelasin kemarin karena emang saya nggak konten gitu. Banyak teman-teman juga yang nanya, bang kapan bikin langganan. Saya bilang nanti bang habis lebaran gitu. Saya bilang emang saya belum bikin nih langganan, belum saya aktifin. Soalnya kenapa, saya butuh persiapan bang, karena saya nggak mau nih buat teman-teman yang pengen ngikut daftar langganan, sedikit pencerahan ya bang ya, biar
teman-teman. Buat yang nggak ngikut langganan juga nggak apa-apa, abang nggak usah khawatir, kita tetap konten seperti biasa. Jadi abang jangan sewot kalau misalkan wah dosen sekarang bikin bikin YouTube langganan gitu. Abang nggak usah sewot, nggak usah khawatir. Karena apa bang, saya bilang nggak usah khawatir, kita tetap konten seperti biasa bang. Tetap kita live on beat, kita tetap narasi-narasi Gojek seperti normal, seperti biasa. Cuman saya bikin aktifin YouTube langganan itu ada keuntungan tersendiri bang, gitu bang. Nanti istilahnya kenapa saya belum aktifin sampai sekarang, karena saya butuh persiapan. Saya nggak mau nanti orang-orang yang ikut konten langganan saya akunnya sampai bener-bener kecewa, rusak, gagu atau gimana. Karena nanti di konten langganan saya akan bantu istilahnya sedikit ilmu lewat jalur pribadi, yaitu jalur entah jalur WhatsApp, entah grup, entah gimana. Itu masih dalam proses gimana ntar enaknya gitu. Karena nanti yang buat yang langganan nanti kita bisa konsultasi langsung, terutama yang wilayah Jabodetabek kita bisa nanti ketemu langsung, kita ngobrol langsung, bahkan saya kasih solusi, saya kasih ilmu sebisa mungkin. Maaf aja akun saya bikin gacor, saya bikin lebih baik lah gacor ya. Kalau gacor enggak kan tergantung diri abang masing-masing nih gitu, tapi yang jelas lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya nggak mau buat penonton yang ikut langganan itu jadi kecewa. Jangan sampai gue udah ikut langganan akun nyungsep gagu, saya nggak mau jadi seperti itu. Tetap saya bantu, saya pikirin kok bang buat orang yang ikut langganan. Nanti kita atur gimana caranya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut langganan silakan, yang nggak mau nggak apa-apa. Di sini dosen nggak memaksa. Jadi saya nggak, ayo ikut langganan, enggak, saya nggak maksa ya. Buat yang minat aja, nanti saya buka channel buat langganan. Nanti kita bagi beberapa kategori gitu bang. Jadi yang misalkan nggak minat, tetap pengen belajar lewat konten aja, kita tetap konten seperti biasa dengan live on beat, dengan narasi-narasi Gojek, dengan ilmu tentang akun, tentang sistem, tentang seperti apa, kita tetap konten intinya seperti biasa. Cuman kalau buat yang langganan itu spesial, ada kontennya pun ya lebih berbobot lah, lebih berisi, lebih padat lah istilahnya. Nggak ada live on beatnya, cuman ilmu-ilmu aja. Itu untuk konten yang langganan. Tapi untuk yang istilahnya yang lebih langganannya lagi, itu nanti kita bisa konsultasi, terutama untuk wilayah Jabodetabek. Nanti kita bisa ketemu langsung dan kita arahin langsung caranya seperti apa biar akunnya lebih baik. Jadi seperti itu buat yang minat ya. Yang nggak minat nggak apa-apa, dosen nggak memaksa lo, nggak ada sedekah-sedekahan di sini, nggak ada ngemis-ngemisan gitu. Saya nggak mau orang ayo langganan, nggak perlu. Yang suka ya ikut, nggak suka ya udah nggak apa-apa. Yang suka dengan channel dosen ya ditonton, yang nggak suka juga nggak apa-apa, dosen nggak rugi. Saya hidup cuman di Gojek. Jadi kalau konten tuh iseng aja bang, gitu aja bang ya. Nih saya rasa nih udah sampai sini. Buat teman-teman yang suka dengan channel dosen, ya silakan di like, boleh. Yang belum subscribe, di subscribe. Itu yang mau komen silakan komen absen. Jadi dosen tahu apal, wah ini siapa aja. Jadi kita enak gitu. Karena ini juga buat yang ngirim gift ini kayak Hairul Bahri Mas Rauna kan saya lihat dia jarang komen atau ngirim. Buat Imam Entertainment dia juga komen hanya beberapa, tapi dia ngirim gift. Saya juga jadi kurang paham nih orang mana ya, saya lupa karena terlalu banyak yang komen ya. Tapi yang sering-sering komen saya hafal lah istilahnya, tapi yang jarang-jarang komen kan dia beberapa kali komen, cuman saya lupa nih orang mana, dari mana, saya kurang paham. Jadi seperti itu. Ini saya rasa sampai di sini ya. Nanti kita lanjut lagi di konten-konten selanjutnya tentang apa yang kita bahas, karena dosen juga baru narik, dosen juga lagi ngebaca masalah sistem buat saat ini. Jadi saya jelasin juga nih bang sedikit ya, untuk orang yang bertanya bang sekarang sistemnya seperti apa sih bang. Sistem yang sekarang dipakai buat Gojek itu masih sistem prioritas tinggi. Saya pernah jelasin sebelumnya bang, untuk sistem prioritas tinggi ini lumayan lama bang. Jadi nggak tahu sampai berbulan-bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kita nggak tahu Gojek sampai kapan. Pengalaman saya untuk sistem prioritas tinggi ini emang agak lama bang, biasanya lama banget bang, itu nggak tahu sampai berbulan-bulan. Tapi nanti kita dirubah lagi ke sistem prioritas biasa, atau mungkin prioritas neraka, atau mungkin biasanya pernah juga pemerataan order itu ada, cuman biasanya jarang dipakai. Kalau nggak salah hanya beberapa kali doang, itu biasanya seminggu doang dipakai. Jadi seperti itu. Jadi untuk sistem saat ini
sistemnya sistem prioritas tinggi, tapi ini super tinggi bang, ngeri bang. Kalau saya bilang jujur aja ngeri. Yang gagu bener-bener gagu, saya nggak ngomong bohong ya bang, ini kita fakta ya bang ya. Yang gagu bener-bener super gagu bang, bener-bener gak dikasih kesempatan buat dapet order. Tapi kebalikannya bang, buat yang gacornya nggak ketolongan bang. Maaf aja bang ya. Jadi abang gak usah heran kalau ntar ada mungkin orang-orang dari apa, kalau abang lihat di sosmed nih, misalkan ada orang dapat sampai 40 trip, 50 trip, 60 trip, itu abang gak usah heran karena emang sistemnya itu prioritas tingginya bener-bener super. Bahkan abang kalau misalkan lihat di grup-grup yang tenar ya, di grup-grup sosmed ya, abang gak usah heran kalau ada yang orang dapat share 800, 900 ribu, bahkan 1 juta lebih. Abang gak usah kaget, gak usah heran karena kita ada di sistem prioritas tingginya yang benar-benar super prioritas tinggi. Jadi benar-benar tajam, artinya yang gacor ya benar-benar gacornya nggak ketolongan bang. Kalau bisa dibilang tanpa delay. Maksudnya tanpa delay, abang baru kelar langsung baru kelar nggak bakalan ada istirahatnya bang. Itu buat yang gacornya benar-benar gacor banget. Tapi kebalikannya bang, yang buat yang gagu nangis lah bang. Saya bilang mah delaynya nggak ketolongan, bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Apalagi abang cuma nyalain satu layanan bang, ya ampun bang. Yang abang nyalain semua layanan aja belum tentu bunyi. Ini fakta loh bang, sistemnya ini bener-bener apa ya, kalau bisa dibilang sadis lah bang. Kalau abang-abang bener-bener nggak kuat ya ngeri lah, bener-bener apa ya, kalau yang gagu itu bener-bener gagunya gagu banget bang. Tapi kebalikannya bang, buat yang gacor itu enaknya lu, bener-bener enak banget bang. Istilah orderan itu wah nggak dikasih berhenti bang, baru kelar tet, nggak dikasih istirahat, nggak dikasih berhenti. Coba aja kalau abang bisa ngerokok nih ya kan, baru kelar ngerokok atau ngopi, kalau bisa saya jempolin bang, bener bang. Kalau dapetnya udah gacor banget itu kayak gitu bang. Jadi untuk sistem saat ini kita ada di sistem prioritas tinggi dan super prioritas tinggi dah. Jadi abang jangan aneh-aneh, jangan macem-macem deh, sebelum nanti abang nyesel. Banyak teman-teman kita, bukan teman-teman kita sih sebenarnya, saya nggak kenal teman-teman driver lain. Saya lihat di sosmed itu banyak yang udah pada teriak gagu bang. Kebanyakan yang teriak gagu, nyungsep, anyep, itu driver yang kemarin dia nggak libur, yang kemarin mereka lebaran dia masih online tetap narik nggak libur, yang dia narik seenaknya, nyortir seenaknya, mentang-mentang orderan melimpah. Itu banyak yang sekarang banyak yang pada nyungsep karena dia banyak yang nggak bertanggung jawab. Kita nggak apa ya, nggak ngelarang orang nyortir atau istilahnya ini, enggak. Saya bilang berapa kali buat teman-teman yang tetap narik, kita bermain sortir tipis. Jadi bener-bener sortir tipis biar akunnya nanti setelah normal sekarang gak gagu. Tapi banyak teman-teman ya di luar sana yang nariknya seenaknya, semaunya, nyortir barbar, dan akhirnya sekarang banyak yang nyungsep gagu. Jangankan nyalain satu layanan goret bang, abang nyalain semua aja belum tentu bunyi. Percaya nggak percaya, sekalinya bunyi mah apa-apanya. Gosen gak enak lah yang harganya 15.000 ngantar ke gedung, atau GoFood yang harganya 15.000 belanjanya di mall, ribet susah. Itu biasanya akun-akun, kalau bisa dibilang bukan akun-akun ya, orderan apa ya, orderan yang gak diminatin driver lah, kalau bisa dibilang basian driver lah yang pada gacor-gacor. Itu masuknya ke akun-akun seperti itu. Jadi seperti itu bang. Jadi buat teman-teman ya tetap waspada, hati-hati. Buat teman-teman yang ingin bertanya tentang Gojek, silahkan bertanya. Tetap kita jawab, kita ini apa, kita balesin kok tentang keilmuan dari Gojek, tentang keilmuan Gojek. Istilahnya yang dosen tahu, dosen mengerti, tetap dosen bales. Jadi nggak usah khawatir. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa di like. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang suka dengan channel konten dosen ya. Dan yang udah subscribe, udah like, jangan lupa absen, komen, biar dosen tahu nih orang mana aja. Oke, buat teman-teman semua, saya rasa sampai di sini. Salam satu aspal. Try!